Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Marsanto Setio Pranoto, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023 BPGB Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan paparan terkait budaya positif yang akan saya implementasikan kepada teman-teman saya sejawat di SMA Negeri 1 Mejayan. Selamat menyaksikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Di siang hari ini yang cukup terik hari, kita masih bisa melakukan kegiatan, melaksanakan aktivitas pada siang hari ini terkait kegiatan saya sendiri Andreas Marsanto Setio Pranoto, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Di sini kami akan mengimbaskan apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya hasilkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak sampai bulan ini. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 4 modul untuk minggu ini terakhir. Jadi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Untuk minggu berikutnya ada modul 2 nantinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada rekan-rekan semua, teman-teman sejawat di SMA Negeri 1 Mejayan terkait budaya positif. Budaya positif. Kita lanjutkan. Oke. Topik dalam budaya positif yang pertama nanti adalah yang kita bahas. Yang kita bahas pertama adalah terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, terkait keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, ada segitiga restitusi. Dari 6 topik nanti akan kita bahas, akan kita sampaikan apa yang menjadi yang terbaik di dalamnya, yang nantinya bisa diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Nah, di sini kita awali dengan arti budaya, karena tadi sudah disampaikan adalah budaya positif. Menurut Jasa Belantara adalah buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengakuan. Jadi pengakuan di sini adalah ada perilaku kodrat zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti jaya hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu merupakan sebuah arti budaya. Dan untuk budaya positif sendiri, yaitu perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Sini ada P5-nya. Penguatan. Oke, kita masuk ke topik pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Perubahan paradigma budaya positif menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan voice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, perubahan paradigma, teori kontrol Dr. William Glasser tahun 1984. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama, kalau tentang dunia adalah kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, tapi teori kontrol tentang dunia mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedanya di situ. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Kalau di kontrol dunia, semua perilaku memiliki tujuan, bukan buruk, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Yaitu pemahamannya di sini. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa. Jadi di sini adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia mengatakan model berpikir menang. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan usaha mengontrol murid tersebut. Yang C, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang mereka. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Ini yang terakhir adalah mungkin di posisi guru gitu ya, memaksa, hak untuk memaksa ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu berbuat hal-hal tertentu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Nah, ini kita masukkan di dalam makna disiplin. Kalau disiplin di sini diartikan sebuah belajar. Jadi disiplin itu merupakan belajar. Disiplin diri membantu orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua adalah teori hukum, motivasi hukum, penghargaan, dan restitusi. Nilai-nilai dibagikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan sesuai dengan faktor pilihan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia tulis. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan gagasan untuk pendidikan kurikulum merdekanya. Jadi berkolaborasi dengan mata pelajaran ya, di kurikulum untuk memasukkan penguatan terhadap profil pelajar Pancasila. P5 itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman, pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Merdeka menurut Yayasan Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, dan sikap beda. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini ditekankan pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu terbangun dari dirinya, bukan dari luar, bukan paksaan, bukan orang lain. Jadi motivasi untuk mendisiplinkan diri itu terbangun itu dari intrinsik kita, dari intrinsiknya anak, bukan dari faktor luar, faktor dari gurunya, faktor dari lingkungan, dari keluarganya, bukan. Tapi yang bisa mendisiplinkan sendiri adalah dari faktor intrinsik sebetulnya.
Lanjutkan. 3. Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu yang pertama. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini ada motivasi eksternal. Ada nomor 1, nomor 2 itu motivasinya eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ulang lagi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi dari internal, dari dirinya. Kalau ini dari luar, mendapatkan imbalan, menghindari ketidaknyamanan, itu dari faktor eksternal, dari sebuah peraturan gitu. Kalau yang ketiga ini dari dirinya sendiri, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya bagaimana nantinya gitu. Ini ada motivasi internalnya, tujuan di sini positif. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, ini jadi ada tekanan di sini. Selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya adalah berbentuk hukuman dan konsekuensi yang sudah dilakukan sebuah manajemen dari kesiswaan dan mungkin dari tim ketertiban sekolah. Ada suatu hukuman dan konsekuensi. Dalam pemaparan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2000. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di pemaparan ini akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Ini nomor 3 adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini ada yang buat di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu. Kalau di sini kan tidak ada peraturan sekolah, ada peraturan tatibnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita tekankan di keyakinan kelasnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor kan gitu? Ini pertanyaannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kemarin ada waktu COVID gitu. Yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan yang harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, tepat waktu dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, ABM. Nah, itu terbentuk dari semua itu menjadi sebuah keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna dan tidak ada maknanya, jadi hanya peraturan saja. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan di sini. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini ditekankan pada motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya siswanya sendiri untuk membuat sebuah karakter, membuat sebuah nilai-nilai keyakinan dari anak itu sendiri, mau bagaimana langkah ke depannya. Jadi anak itu tidak satu kata peraturan, tapi keyakinan kelasnya itu seperti apa, dibangun dulu di keyakinan kelasnya. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih bersih dan konkret.
pertama. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang poin-poinnya saja, yang biasanya anak itu melanggar dan sebagainya, itu poin-poinnya aja, nggak usah banyak-banyak keyakinan kelasnya itu. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari pada anak ya itu aja, poinnya aja. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Nah ini melalui diskusi, ada gurunya, ada mungkin ada wali kelasnya, ada muridnya, kolaborasi. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika melakukan sebuah keyakinan kelas itu harus dicek step by stepnya, nanti dicek antar waktunya bagaimana, sudah ada perubahan atau belum, apakah ada perlu pembaruan terkait keyakinan kelasnya. Nah itu terus berkesinambungan, terus dicek terus, jangan hanya pada sebuah keyakinan itu saja, tapi kedepannya nanti harus dievaluasi, sudah pro dengan siswa atau belum, sudah merubah gaya siswa atau belum. Dan seperti ini tadi ya, dilarang rokok, keyakinan kelasnya apa, jaga kesehatan gitu. Dilarang terlambat mengikuti pelajaran, kalau siswa berarti keyakinan kelasnya apa, menghargai waktu seperti itu. Saya teruskan saja. Oke, yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Itu kebutuhan survival, bertahan hidup. Kebutuhan biologis, komponen psikologis, yaitu merupakan sebuah meliputi dari kebutuhan akan perasaan aman, nyaman. Terus mungkin ada contoh seorang murid bernama Doni yang mengambil makanan temannya karena orang tuanya tidak membawa bekal atau memberi uang saku. Nah ini juga survival untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima atau sebuah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi contohnya di sini adalah Doni mengambil makanan temannya, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika Doni itu mengambil makanan temannya, akhirnya kan menjadi buah bibir. Akhirnya merasa senang temannya jadi perhatian, dia senang diperhatikan temannya, tapi caranya salah. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah ini caranya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kurangnya kasih sayang, Doni berpikir saya harus melakukan tindakan seperti ini dengan harapan konsekuensi belakangnya adalah diberikan sebuah kasih sayang dari orang tua. Ketika ada laporan dari guru ke wali murid, akhirnya kan ada komunikasi efektif antara wali kelas dan wali murid terhadap terjadi kesenjangan dari Doni. Saya lanjutkan. Yang nomor 3 adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang ini meliputi keinginan untuk menjaga berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Contoh, dalam kasus Doni ini merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dan nomor 4 adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contoh dalam kasus Doni ini mengambil makanan teman-temannya karena ingin mencoba makanan yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin kebebasan tapi dengan cara mengambil makanan teman. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
kebutuhan akan kesenangan, akan kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Contohnya dalam kasus Doni, bila dia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sudah berusaha memberi kebutuhannya akan sana. Jadi ketika jadi topik pembicaraan, Doni itu senang malahan. Doni senang. Nah, diperhatikan teman-temannya, dia mungkin ada kurang dari kasih sayang tadi. Lanjutkan. Ya, 5 kontrol langsung. Nomor 5. Berikut ini akan disampaikan suatu program, ya, program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gary Bosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini Gary Bosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol metode William Bosen, berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan sebuah kontrol. Ya, kelima kontrol itu adalah yang pertama adalah kita guru sebagai guru sebagai penghukum. Yang nomor 2, kita sebagai guru membuat rasa bersalah pada murid. Yang ketiga, kita sebagai guru juga sebagai teman. Yang keempat, kita guru sebagai pemantau. Kita pantau anak-anak kita pantau murid-murid kita. Yang nomor 5 adalah kita guru, tapi karakter kita di sini posisi kontrol kita adalah manajer atau pemimpin. Jadi posisi kita menjadi pemimpin. Nah, mari kita tinjau dari 5 kontrol itu. Di bagian bawahnya kontrol peragaan yang dikutip dari Yayasan Bimbingan Guru 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar atau suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara guru dengan murid serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol kasus yang sama. Ini penghukum. Kalau penghukum di sini, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menanyakan lebih dalam lagi. Kalau penghukum biasanya dengan mungkin di kelas merasakan langsung anak-anak kita, karakter anak-anak kita, stylingnya berbeda-beda. Kalau di posisi mendengarkan yang di penghukum tadi, di sini ya kan pasti suaranya nadanya tinggi. Nah gitu. Terus terlambat lagi, nah duding. Sepatunya putih, nah, langsung dilepas, diambil. Itu penghukum. Kapan bisa datang tepat waktu? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi harus gitu. Kapan bisa datang tepat waktu? Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya datang terlambat gitu? Perasaan, ya pasti tahu perasaannya seperti apa gitu. Mungkin bagaimana? Ada yang pernah tahu? Pak Aaron gimana? Pernah? Perasaannya anak itu seperti apa itu? Pernah? Terlambat lagi? Ya pernah. Pernah ya? Ya, perasaannya. Ada baiknya? Saya pernah. Bahkan sering mendapati anak yang terlambat itu diulang lagi besok atau keesokan harinya, dan alasannya juga sama. Mungkin baru beberapa 6 ke 7 baru sadar. Iya. Oke, terima kasih. Jadi Pak Aaron ini pernah merasakan. Jadi ketika terlambat, pasti mungkin ada agak tinggi. Nah itu penghukum. Nah 5 kontrolnya di sini ada penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendenda itu pasti ada. Biasanya kalau murid itu sering di seperti itu kan, biasanya ingat sampai tua aku, oh iya aku pernah dulu, pernah Pak Aaron kenceng dulu-dulunya itu pasti diingat. Nah, itu penghukum. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, kan kesel gitu ya.
terus udah telat, terus diseneni gitu ya, dimarahin terus gitu. Dia mesti kesel. Ini penghukum. Jadi posisi kontrol ada penghukum seperti itu. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, di sini gini, nadanya suaranya kelas gitu ya, kelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tapi nadanya tidak tinggi di sini. Nadanya halus, karena posisinya adalah dia caranya kita sebagai guru bisa anak itu membuat bersalah gitu. Dia mengakui kesalahannya. Dengan gaya kita, dengan gaya suara kita halus, mungkin anak itu lebih simpati. Nah, gitu. Nah, terus kamu sudah berjanji denganku tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Di sini membuat merasa bersalah. Jadi seorang guru di sini posisinya dia caranya siswa itu merasa bersalah. Apa yang dilakukan siswa murid itu salah gitu. Makanya dengan nada halus, lembut seperti itu. Jadi di sini ibu benar-benar kecewa sekali, merasa bersalah dan merasa salah bagaimana gitu. Nah, bagaimana perasaan murid jika ditegur seperti ini? Nah, ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu, bapak, ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang gagal gitu. Jadi ini teaching, ini malah bahaya ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena dibawa terjadi. Beda sama yang dihukum, penghukumnya dia selesai. Tapi kalau yang ini malah nanti psikologisnya kena langsung psikologisnya. Karena emosi akan tertanam apa di dalam. Murid menahan perasaan karena merasa bersalah betul. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Kita tidak tahu meletusnya kapan. Tahu-tahu amarahnya meledak. Karena tadi sudah ditahan. Nah, bisa jadi penyakit jadi sendiri orang. Nah, ini sebagai teman. Kalau sebagai teman, nadanya akrab, bercanda, bahasa tubuhnya seperti kocok diri, teman-teman sendiri seperti itu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kan? Kenapa terlambat lagi sambil ketawa? Jadi di sini nggak seperti penghukum, nggak merasa bersalah. Ini kayak kontrol diri, kalau di sini. Dengan ketawa, masih dengan ketawa. Ini bahasa tubuhnya, matanya, senyumnya beda. Sambil ketawa, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Suruh duduk langsung. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid di sini? Mungkin merasa senang, akrab dengan guru kan gitu. Tapi kalau dilakukan terus-menerus juga tidak baik. Akhirnya kita di posisi guru jatuh karena posisinya dianggap teman terus ya kan? Waktu kayak kontrolnya dia apa gini lah itu juga tidak boleh kayak gitu. Terus kita lanjutkan pemantau. Kalau pemantau di sini langsung saya kasih contohnya di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini keyakinannya. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas seperti tinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas seperti tinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan muridnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan guru harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ini ada kolaborasi di sini. Kita sebagai pemantau, kita memberikan hukuman. Jadi ketika istirahat, anak itu menyelesaikan tugasnya. Tapi kita tidak boleh meninggalkannya. Kita harus menunggu sampai selesai. Ini kontrol sebagai pemantau. Kita pantau. Kalau kita memberikan sebuah statement, sebuah
hukuman, ya kita harus memantau sampai selesai. Apakah efektif hukuman yang kita berikan? Nah ini kita memantau. Terus selanjutnya ada di manajer. Nah ini paling terakhir. Posisi terakhir dari manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya. Ini di sini. Lanjut saya jelaskan, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bedanya di situ. Dengan sentuhan, dengan segitiga restitusi nanti yang saya jelaskan. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari makhluk psikotor seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah ini sedikit restitusi. Tadi yang di depan sudah disinggung sedikit terkait sedikit restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah sebuah restitusi ini. Ketika anak itu mempunyai atau mendapatkan sebuah permasalahan, kita sebagai guru harus bisa memperbaiki dulu. Setelah kita perbaiki, baru kita kembalikan ke teman, ke kelasnya. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa. Sekalipun di kelas itu sudah ada keyakinan kan jelas. Jadi anak itu kita tawarkan, jangan dipaksa. Langkahmu apa? Kedepannya seperti apa? Terus keyakinan kelasmu bagaimana? Kamu harus bisa menerapkan keyakinan yang sudah dibentuk tadi. Jadi adalah merupakan sebuah tawaran. Yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita harus bisa menuntut ke siswa. Kita harus bisa menggali potensi-potensi intrinsik dari dalam diri dari siswa itu. Kita lihat dulu potensi intrinsiknya. Jangan ekstrinsik ya, luar bukan, tapi dari dalam dirinya. Nomor 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6 adalah cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusinya. Yang 9 adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi harus kita kembalikan. Sebelum kita kembalikan, harus kita selesaikan dulu. Langkahnya seperti apa, yang menuntutnya bagaimana. Terus tidak ada tawaran dan tidak ada paksaan, tapi kita tawarkan itu untuk merubah lebih baik itu bagaimana. Nah ini sedikit restitusi. Oke, nanti Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu menemukan masalah di kelas, ajarnya bisa menggunakan sedikit restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kalau anak punya masalah, contoh di kelas kendaraan HP gitu ya, kita pastikan dulu, kita stabilkan dulu posisinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kan? Itu dengan sentuhan. Jangan langsung, sentuh, garapannya menjodoh. Kita sentuh dulu, kita gali dulu. Kenapa anak itu melakukan dengan HP kan gitu? Pasti ada masalah. Coba diungkap dulu. Kamu kenapa? Kamu kok mainan HP terus? Kenapa? Diungkap dulu. Nah ini nanti tugas panjenengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Kita sampaikan. Kamu gali terus. Intinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Di situ sampaikan. Pasti orang itu punya masalah. Tidak ada yang sempurna manusia. Akhirnya anak itu kan berani ngomong kan. Ada masalah apa di rumah dan sebagainya. Akhirnya bro gitu. Nah ini distabilkan dulu. Setelah distabilkan, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh tadi main HP, ya. Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Kan gitu. Pertanyaannya Bapak Ibu guru kan gitu ke anak. Pasti anak itu kan menjawab, salah Pak. Seharusnya tidak seperti itu. Karena di aturan di sekolah di SMA 1 Mejayan itu ketika
KBN berjalan tidak boleh bermain HP. Terus resikonya apa kan gitu? Iya Pak, saya tahu pasti dapat poin nanti karena saya salah. Nah, itu merupakan sebuah tindakan. Kita validasi dulu tindakan mereka itu salah atau enggak. Kalau dia sudah mengakui salah, nah, lalu kita arahkan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, gitu. Kamu tahu kalau kelas itu sudah ada kesepakatan, maka dari itu Bapak Ibu guru awal pembelajaran panjenengan nanti harus bisa membuat kesepakatan kelas. Mungkin Bu Maya yang sudah guru penggerak dulu pernah melakukan kesepakatan kelas. Sebelum nanti mungkin semester genap ya, awal semester genap Januari itu panjenengan buat kesepakatan kelas. Ayo kita buat kesepakatan dulu. Selama 1 semester ini nanti kita mau bagaimana? Salah satunya adalah dilarang membuat dilarang bermain di kesepakatan kelas. Ketika keluar harus izin. Kalau sakit izin. Nah itu kesepakatan. Ketika nanti di perjalanan panjenengan itu merupakan kesalahan seperti ini, kita kembalikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi. Di samping di SMA 1 sudah ada poin ya, ketertiban. Tapi alangkah baiknya panjenengan di kelas itu membuat sebuah kesepakatan. Alhamdulillah saya sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, lihat-lihat di Maya dulunya, akhirnya saya implementasikan di kelas. Awal pembelajaran kemarin saya buat kesepakatan kelas, dan kesepakatan itu saya tempel di kelas. Nah itu, ketika nanti di dalam perjalanan itu ada masalah, kita mengutip lagi di kesepakatan. Ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini menanyakan keyakinan. Ya Pak, kita dulu sudah menulis sebuah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas bahasanya tidak boleh ini. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kan gitu. Ya Pak, saya sudah melakukan kesalahan. Saya kedepannya akan harus punya tanggung jawab lagi. Ketika saya melakukan kesalahan, saya akan menjadi sebuah pemimpin di sini. Kan gitu. Pemimpin yang seperti apa? Ketika ada teman-temannya yang melakukan kesalahan, dia siap apa? Siap apa dia Pak? Menegur kepada teman-temannya. Jadi saya siap menjadi coach. Saya siap menjadi pemimpin di kelas Pak. Ketika nanti ada teman saya yang melakukan kesalahan seperti saya siap menegurnya Pak. Nah, itu faktor intrinsik dari diri membuat sebuah perubahan, karena agen perubahan sampai dari guru juga dari siswa juga agen perubahan itu. Nah ini adalah segitiga restitusi. Ini harus panjenengan kembangkan di kelas. Jenengan punya kelas ya harus bisa mengendalikan dengan segitiga restitusi. Ketika ada masalah di kelas, jenengan harus bisa menyelesaikan dulu. Kalau memang sudah kucel tenan panjenengan, baru diarahkan ke wali kelas, mungkin bimbingan konseling, kan Pak Bintang, kita cari alternatif lain. Kalau kita sudah nggak bisa betul-betul nggak bisa dengan menggunakan ini kan gitu. Insya Allah kalau dengan kesimpulan itu masih bisa. Hati dan hati. Nah ini. Di sini nanti ada tadi yang saya sampaikan stabilitas identitas, stabilisme identity. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas berkeluarga, apa nilai-nilai umum, apa bayangan kita tentang kelas media, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan lebih dekat dari dalam dirinya anak itu, saya harus ini Pak, saya harus menjadi pemimpin kelas. Berubah dari kesalahan saya tadi, saya harus mengimbaskan ke teman-teman kita biar kita tidak melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, monggo kita santai saja, kita diskusi bersama, kita sharing bersama dengan harapan inti dari budaya positif ini ada di segitiga restitusi yang harus dengan lakukan di kelas. Segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu. Ini ada apa pikirnya? Monggo.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Ini tadi setelah mendengar paparan dari Pak Andreas, saya sedikit bingung pada saat materi keyakinan kelas. Kemudian di situ tadi juga dipaparkan pada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan seterusnya. Terus tadi juga ada dikatakan gini, untuk saya pribadi, saya sudah terbiasa dengan melakukan tindakan-tindakan itu sesuai dengan peraturan yang ada di tempat saya bekerja. Jadi biasanya di tempat saya bekerja atau di institusi yang lainnya pun pasti ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan beserta istilahnya apa ya, poin-poin yang kalau melakukan pelanggaran. Nah, terus tadi ada misalkan dilarang merokok, peraturannya seperti itu. Tentu saja pada peraturan kalau dilarang merokok, kalau ternyata siswa kita kedapatan merokok, itu kan ada poin tertentu. Misalkan merokok di lingkungan sekolah poinnya 40. Terus kemudian pada keyakinan kelas itu kita berusaha menumbuhkan keyakinan bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Tadi seingat saya seperti itu Pak ya. Kalau salah mohon maaf. Itu sepenangkapan saya. Nah, terus sekarang kalau setiap peraturan dibuat seperti itu, membuat keyakinan kelasnya itu kan menurut saya itu merupakan hal yang agak sulit juga. Meyakinkan anak, karena apa mungkin karena saya sudah terbiasa dengan peraturan, anak-anak itu sulit kalau hanya dikatakan bahwa jom rokok itu nanti mengganggu kesehatan lu. Lebih apa istilahnya? Saya kok lebih cenderung enak merokok tak oli. Itu kebiasaan yang sudah saya lakukan. Makanya kemudian itu diwajibkan menggunakan masker, menjaga kesehatan semua orang. Mungkin karena ada COVID kemarin itu akhirnya mau nggak mau mereka melakukan itu. Tapi untuk yang lain yang misalkan dilarang minum teh saat ujian ulangan atau ulangan, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah anak-anak itu walaupun sudah dilarang ya tetap iya caranya nyontek, ada yang bawa air dua, ada yang bawa tetean dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana Pak? Tolong saya dijelaskan menumbuhkan keyakinan kelas itu tadi, bagaimana biar anak juga bisa menerima, kemudian dia tidak akan mengulang apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Deta. Tanyanya luar biasa. Gitu. Sedikit terkait keyakinan kelas. Memang kalau di SMA kan sudah ada poinnya dari tim ketertiban. Kalau kita kemarin saya imbaskan ke teman-teman, ada beberapa sekolah yang memang belum spesifik dengan kita. Sebelum melakukan poin-poin yang sudah jalan tadi, di dalam sebuah keyakinan kelas ini kita membentuk anak itu di internal itu dengan dibahas. Kita yakinkan di mata pelajaran matematika untuk menguatkan di matematika dalam proses kegiatan berlangsung kegiatan belajar mengajar di rumpun pelajaran di mata pelajaran matematika. Di sini tadi membuat sebuah keyakinan kelas itu di sini bukan dari faktor luar, tapi intrinsik dari dalam diri mereka masing-masing. Jadi gini, tugas kita di sini itu membuat sebuah budaya berdasarkan dari keyakinan kelas. Nah, panjenengan sebagai guru itu memfasilitasi anak-anak, tapi tidak boleh membuat sebuah aturan. Aturan keyakinan kelas itu yang membuat siswa sendiri dan digunakan oleh siswa itu sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari pihak manapun di situ. Ini fokusnya di mata pelajaran dulu.
mungkin dengan sebagai wali kelas ya, bisa dilakukan di anak selanjutnya di wali kelas berapa ya. Nah, setelah itu dia punya kesepakatan dengan kelasnya, dia punya keyakinannya. Gini, nanti kita konsep, sudah. Anak itu konsep, keyakinannya apa. Kita tidak boleh nambah di sini. Lihat, yang dari faktor dirinya mereka apa? Digali dulu aja. Contoh, ketika tadi di dalam konteks dalam keyakinan kelas adalah percaya diri. Kita harus percaya diri di situ kan anak-anak. Fokus nyontek berarti nanti harus gini konsekuensinya. Gini. Itu yang membangun siswa. Yang membangun siswa, bukan guru. Jadi kalau di sini sudah aturan statik, itu yang membuat guru, siswa, dan pihak sekolah, seluruh manajemen sekolah terlibat di dalam proses penggodokan poin-poin ini. Tapi kalau di sini kan, ini dari anak untuk anak itu sendiri. Kesepakatan kelas satu pro atau satu mata pelajaran dengan matematika khusus untuk pelajaran matematika punya keyakinan seperti ini, punya pertanggungjawaban seperti ini. Harus seperti ini, kesepakatan kita harus seperti ini. Ketika melanggar konsekuensinya ya membuat anak itu sendiri. Kalau bedanya keyakinan klasik, otomatis kan bisa kontrol mereka ketika mata pelajaran panjenengan. Ganti guru sudah beda lagi nanti kesepakatan. Makanya kemarin saya awal itu saya buat kesepakatan. Ketika anak itu melanggar, dia tahu konsekuensinya. Konsepnya atau skopnya hanya untuk biologi, tidak satu sekolah, tapi khusus biologi. Sama yang saya sampaikan tadi, jangan bangun dulu keyakinan kelasnya itu seperti apa. Ketika pelajaran, contohnya tidak boleh rame, harus memperhatikan, tidak boleh izin keluar mana dengan alasan berbelit-belit gitu. Kalau memang mau kamar mandi ya ngomong terus terang aja kan gitu. Itu keyakinan. Nah, keyakinannya dari situ. Tidak lagi nanti yang segitiga restitusi. Coba nanti lanjutkan buat itu dulu, sebuah keyakinan kelas dulu. Ketika nanti ada masalah, mungkin kolaborasi dengan saya. Mungkin nanti ada Bumaya sebagai guru penggerak, mungkin masih ingat-ingat ya. Saya calon ya, saya calon. Saya masih ikut pendidikan dan masih ada 2 modul lagi yang saya selesaikan gitu. Maka dari itu komunikasi teman sejawat ternyata penting. Bukan kita mencari kesalahan, tapi ketika ada sedikit problem dari teman, kita harus bisa membangun, mengkonstruk sebuah seperti mencari solusi. Nah itu mungkin Mbak Karisma bisa Pak boleh ke kelas saya nanti. Itu tugas saya nanti. Rumahnya tugasnya seperti itu. Saya tidak usah sungkan kalau Bumaya buat kelas saya, ngajar saya itu kurang apa. Bilang saya Pak Andres buat kelas apa yang sudah saya dapat di guru penggerak akan saya implementasikan ke kalian. Pelajaran kan gitu. Oh ternyata cara pencapaiannya kita beri ini. Bukan berarti kita mencari kesalahan, tetapi meluruskan, ditambah ini gitu. Maka dari itu hari ini yang sebagai CMPN yang muda-muda harapannya apa? Menjadinya sebagai kader depan, kader penerus yang desa satu yang menjadikan semua. Udeta, Buase itu tadi sesepuhnya. Terbiasa dengan perempuan. Ya itu sesepuhnya. Ya, jadi kita bentuk keyakinan kelasnya panjenengan dulu. Panjenengan itu mau membuat seperti apa kelasnya dulu. Kita yakinkan dengan anak-anak dulu, kita tulis bersama. Kalau saya kemarin saya bawa kertas plano, bahagi semua anak-anak. Kamu mau apa? Kedepannya mau pelajaran seperti apa? Kamu pengen materi terus atau pengen diskusi? Tulis sendiri anak-anak. Tak suruh nempel di plano. Kita simpulkan bersama. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran terkonsep, ingat di kurikulum merdeka itu ada pembelajaran terdiferensiasi, ya, diferensiasi, ya, Karisma, Yasinta,
Diferensiasi itu nggak boleh kamu harus ini. Contoh tugas, ya kan? Nanti semua PPD semua itu bukan diferensiasi. Itu masih sesuai dengan keinginan dari guru. Ya contoh, mungkin di biologi, Bu Asih, kita melakukan observasi di lab, anak-anak eksperimen di situ. Ketika eksperimen kan menghasilkan sebuah hasil. Ketika hasil itu selesai, otomatis kan ada presentasi dari anak menyampaikan hasil. Cara menyampaikan presentasi itu tidak hanya dengan PPT. Bisakah anak-anak dengan video? Bisa kan? Bisakah anak-anak dengan membuat sebuah apa ya? Movie atau apa ya? Kartun? Apa bisa? Bisa. Nah, belajar diferensiasinya di situ. Bermacam-macam jenis tugas. Tidak kan manusia itu, anak itu kan karakternya beda-beda. Kualitas intelijensinya kan juga beda-beda. Otomatis menghasilkan sebuah ragam tugas yang berbeda-beda. Nah itu. Kalau saya sekarang draft situasi. Jadi semua tugas masuk di draft. Kelas itu punya draft sendiri-sendiri. Tugas ini ada yang video, ada yang makalah, ada yang presentasi, ada PPT, ada yang tanpa, ada yang bermacam-macam. Nah itu adalah berdasarkan referensi. Terus ada selain tugas mungkin pertanyaan yang mau didiskusikan, beratnya itu berbeda. Itu juga referensi. Contohnya kita ambil topik, mungkin saya kelompok ini jalur dewa, satu tumbuhan, mungkin beda lagi. Dibedakan dari spek itu, mana yang ringan, mana yang setengah ringan, mana yang setengah-setengah, mana yang paling kuat, artinya paling berat. Nah itu sudah diferensiasi. Itu contoh kedua seperti itu. Nah ini kalau penjelasan sudah mengimplementasikan diferensiasinya, bermacam-macam tugasnya, tapi sebetulnya satu topik sudah, yang belum segera diimplementasikan. Jadi tugas itu tidak hanya jenisnya satu, ayo bermacam-macam. Mungkin gimana sudah melakukan diferensiasinya? Di produknya kan untuk diferensiasi kan tidak harus dari tugas atau apa, tapi kita bisa bedanya atau sesuai dengan yang mereka inginkan di produknya. Ya betul. Jadi tadi contoh saya pertama adalah mungkin dari berat bahan diskusinya. Yang kedua adalah hasil presentasi tadi berbagai cara. Terus Bu Maya menyampaikan adalah produknya. Mungkin kalau di kimia membuat apa Bu Maya itu? Misalnya di sini kalau dalam Coba mikir. ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dalam pembelajaran diferensiasi memang ada yang bentuknya konten supaya produk saya lebih mengarah ke produk. Jadi pada saat pembelajaran kimia yang berbau praktikum, misalnya dalam sebuah ikatan kimia, nah mereka ada yang membuat praktek secara sederhana sesuai dengan apa istilahnya pemahaman mereka untuk menemukan jawaban tentang definisi ikatan kimia. Jadi ada yang memvideokan dari percobaan yang mereka buat, kemudian ada yang membentuk PPT, memberikan contohnya seperti itu. Jadi istilahnya materinya sama, cuma hasil produknya mereka berbeda. Ada yang berupa video praktikum, ada yang berupa PPT dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Maya. Itu adalah contoh salah satu pembelajaran tentang diferensiasi yang digaungkan di kurikulum. Jadi hasil produknya itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan diferensiasinya di sini. Membedakan. Tidak kalau dulu memang saya akui dulu kalau memang tugas ya berbeda semua gitu ya. Karena kita harus mengikuti zaman. Diajar Jalan mengatakan kita harus menuntut murid kita dan menjunjung setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam, dengan lingkungannya seperti apa dan kodrat zaman.
kodrat zaman harus kita lakukan. Maka dari itu yang muda-muda ini adalah kader. Penjenengan harus bisa mengikuti kodrat zamannya. Kalau zaman itu tidak diikuti, pembelajaran untuk abad 21-nya nggak jalan. Revolusi industrinya 4.0 mungkin tidak terlaksana juga karena zamannya tidak diikuti. Maka dari itu penjenengan yang masih muda-muda graduate harus mengikuti zamannya agar anak kita nanti ketika lulus bisa diterima dengan zaman itu. Pada waktu zaman itu nggak ada bagaimana kan gitu. Kita harus tugas itu kan sekarang trennya Canva, ya kan? Canva itu menarik kan sekarang dibandingkan PPT yang biasa. Itu kan media pembelajaran sih so gergene anak dan semangat. Kalau Canva itu full color macam-macam so bagus dan sebagainya. Kalau yang PPT kan lempeng. Kalau PPT seperti ini, PPT produk PPT. Jadi nggak ada artnya, nggak ada seninya, nggak ada kan gitu. Jadi untuk segitiga resolusi kami berharap panjenengan bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing. Kalau ada masalah, coba dibuat yakin dulu kelasnya. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, katakan kita bersama, ya murid harus konsekuensi apa yang sudah menjadi keyakinan mereka bersama dan mereka membuat sendiri. Kita tidak ada tendensi ke situ, mengarah ke situ, tidak boleh terlibat. Kita hanya sebagai pemantau saja di situ. Biar meyakinkan, oke, ini sudah keyakinan kalian. Ketika mata pelajaran geografi, sejarah, kalian harus seperti ini. Ya, kan? Mungkin Bapak Ibu sudah anak-anak ini sama jelas ya terkait keyakinan kelas. Mungkin ada yang lagi, ada tambahan lagi pertanyaan? Gimana? Bapak Isma? Ya. Oke, terima kasih Pak Andreas atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam mendidik anak serta didik itu misalkan menggunakan sanksi atau hukuman dan juga konsekuensi itu merupakan hal yang kurang tepat dalam mendidik. Jadi yang paling tepat itu dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Nah, untuk penerapan secara konkret di lapangan, bagaimana cara penerapan segitiga restitusi itu agar peserta didik dapat disiplin. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Arisma pertanyaannya. Ini untuk segitiga restitusi yang disampaikan Bu Arisma tadi, bagaimana cara melakukannya di kelas. Jadi di sini sudah saya tampilkan ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama yang harus kita kendalikan dulu adalah menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita dari dulu salahnya apa dulu. Mungkin izin keluar gak lebu-lebu, pernah merasakan seperti itu. Banget di luar gitu ya. Nah, distabilkan dulu. Kenapa? Kamu ada apa? Ada masalah apa sebetulnya? Tolong sampaikan ke ibu. Siapa tahu ibu bisa membantu menyelesaikan masalah kamu, ya kan? Jadi dulu nanti bilang itu, coba lah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Coba kamu sampaikan ada masalah apa, ya kan? Semua manusia ada salah, ada permasalahan yang hingga pada kita. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu saya juga pernah melakukan seperti ini kan. Tapi kan ada alasan saya seperti ini kenapa gitu. Kita stabilkan dulu anak itu. Saya dulu pernah melakukan seperti ini. Semua orang pernah melakukan. Kita stabil. Setelah kita stabilkan, baru naik ke validasi tindakan yang salah. Kita harus bisa validasi tindakan yang dilakukan anak itu salah. Tapi caranya kan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kan kita tanyakan dulu, kenapa? Janjiannya ada apa? Kenapa kamu kok melakukan hal ini? Ya kan? Ada apa? Ada motif apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau sudah permasalahan sudah disampaikan ke guru, kita kan harus punya treatment kan? Gini loh, harusnya seperti ini. Untuk menyelesaikan masalahmu itu seperti ini. Validasi dulu di tindakan.
Jadi diurutkan permasalahannya apa, kita kasih treatment. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kan sebelumnya sudah dibentuk dengan kelas. Jadi kita sebagai guru menanyakan, kalau panjenengan di kelas sudah membahas sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas kan kita tinggal buka keyakinan itu ketika mata pelajaran kita. Loh, keyakinan kelas kita kan kalau pelajaran tidak boleh keluar lama. Kamu kan tidak kan di sini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi tadi apa yang saya sampaikan, mungkin ini sudah perjalanan di tengah-tengah ya. Nanti semester genap, ketika panjenengan masuk kelas, panjenengan harus membuat kesepakatan kelas dulu. Baik kesepakatan ketertiban maupun kesepakatan pembelajaran. Ada dua. Yang pertama adalah kesepakatan terkait ketertiban di kelas, yang kedua adalah kesepakatan pembelajarannya. Dengan model seperti apa, strategi bagaimana, dengan media apa, sampaikan dulu. Ingat, karena murid kita itu tingkat kecerdasannya juga di atas, maka dari itu kualitas pemahamannya juga beda. Keinginannya anak beda. Saya tanggapnya itu ketika membuat kesepakatan. Apa sih dilakoni itu Maya ketika sebelum itu tak lakoni di kelas ternyata macam-macam. Betul. Keinginan bocah anak. Nah, kita harus bisa merangkul semua anak itu piye caranya gitu. Selama ini kan terfokus pada kita apa yang ini dunia gitu. Nah itu bukan kurikulum merdeka ya, bukan belajar. Kita florkan semua. Pengennya apa? Biologi langsung praktek aja Pak. Badannya seperti itu. Pak, nanti setelah kegiatan materi kita langsung proses. Karena kurikulum merdeka guru kan tidak ada, mungkin ada beberapa guru kan tidak pulang hari atau sebagainya, kita hanya untuk sematu sama akhirnya kan tidak dituntut kita di situ. Penilaian pulang hari tidak ada. Itu. Jadi setelah validasi tindakan, salahnya kelompok baru dibukanya di akhir kelas. Nah, ini Pak, saya kalau nandang ini saya harus seperti ini di sini. Nanti di pelajaran. Kalau dengan berhasil, imbaskan ke teman-teman yang lain. Nah, tugas saya sebagai guru penggerak juga sama, mengimbaskan ini ke penjenengan semua. Harapannya tidak ada guru penggerak saja mengimbaskan ini, tapi apa? Seluruh warga sekolah SMA 1 Jaya juga melakukan kegiatan ini. Jadi kalau aku nggak bincang gitu loh, maksud sih melakukan guru penggerak kan gitu. Jadi semua harus melakukan. Ini sebenarnya adalah guru pertama yang saya imbaskan terkait ini, apalagi Bu Karisma masih muda, Pak R, Pak Tuhan, imbaskan langsung. Kalau nggak tahu materinya di bawah nggak apa-apa. Pengen saya ke kelas, saya juga kelas. Itu juga tugas saya jadi guru penggerak untuk memvalidasi teman-teman sejawat, melihat kualitasnya seperti apa. Kalau memang ada kekurangan, nanti saya tambah. Bukan mencari kesalahan, bukan mencari kekurangan, tapi memperbaiki yang lebih baik darinya. Oh ini tambah, nanti dikasih ini Bu, tambah lagi ini. Itu tugas saya sama temannya. Nah, gitu. Karena tujuannya guru penggerak itu ada di dalam sebuah manajemen. Boleh kan, Mas sudah menyampaikan. Harus di dalam sebuah manajemen mungkin di bagian apa? Harapannya apa? Hasil dari guru penggerak bisa langsung diimplementasi. Ya kalau saya gitu, ini harus hadir. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diskusi bersama dengan saya terkait budaya positif yang ada di SMA 1 saya. Dengan harapan apa yang sudah saya dapat di guru penggerak ini akan langsung saya imbaskan kepada dengan semua. Dan saya menggunakan sendiri untuk saya. Bikin lompat guru penggerak itu tidak. Saya tidak gitu. Dari itu saya implementasikan langsung di sini. Sekalipun nantinya beberapa tugas masih banyak di mata gitu. Jadi ini
salah satu alat untuk mengimbaskan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengimbaskan langsung ke anak-anak didik panjenengan, lancar, tidak ada kendala. Ketika nanti ada masalah di kelas, saya siap fasilitasi di dalam kelas. Saya bisa ngasih trik kekurangannya seperti apa, kedepannya seperti apa. Ada matur suwun Bapak Ibu Guru atas salamipun. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya selama perjalanan kegiatan diskusi bersama ini lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.